我们也走。这古玉界中，不知诸位，我轩辕帝国父。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-604. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kami sudah mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 603. Kemarin kekacauan yang ada pada benua itu telah disaksikan oleh banyak orang. Para gadis Kinchen sangatlah mengkhawatirkan kondisinya, karena bagaimanapun kekacauan itu tidaklah mungkin bisa dia tahan. Qiansu yang panik segera ditenangkan oleh Jiruyu dan memintanya untuk menyerahkan semua ini kepada takdir saja. Dato Shitu bersama dengan teman-teman Kinchen juga merasa sedih dengan apa yang telah terjadi. Sedangkan di sisi lain, Kinchen diberitahu oleh kucing gemoy kalau mereka akan tetap di sini setidaknya selama setengah tahun. Meskipun pintu alam Yukuno akan tertutup dalam 3 bulan lagi, tapi mereka tidaklah perlu khawatir. Pasalnya, cakram giok penciptaan bisa membuka jalan. Selain itu, Kinchen harusnya senang karena kristal jiwa dari binatang purba telah dia dapatkan, yang mana hal itu bisa membantu Kinchen menekan kekuatan dari benih parasit iblis. Nah, di sisi luar alam Yukuno terlihat dengan jelas ada beberapa orang yang tengah menunggu sesuatu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa berpindah ke sisi luar dari benua sebelumnya, di mana saat ini portal menuju tempat tersebut hendak terbuka. Sebuah kumpulan energi bahkan bisa dirasakan langsung oleh semua orang. Mereka yakin betul kalau semua ini merupakan tanda pintu keluar dari benua sebelumnya akan terbuka. Sedangkan di sisi dalam, orang-orang dari istana Piao Miao masihlah menunggu kedatangan dari Hong Yu. Tapi sampai sekarang ia tidaklah kunjung menyusul mereka. Murong Bingyun bersama yang lainnya pun menjadi khawatir dengan kondisinya. Hingga sesaat kemudian muncullah sebuah portal menuju jalan keluar. Murong Bingyun mengajak semua muridnya untuk keluar terlebih dahulu. Di belakang mereka ternyata ada Jiruyu dan Qiansu, di mana terlihat dengan jelas kalau kedua gadis ini sangatlah mengkhawatirkan kondisi Kinchen. Tapi dengan penuh keyakinan, Qiansu merasa Kinchen akan baik-baik saja. Jadi dia pun memutuskan untuk menunggu di sisi luar. Ia memberitahu Jiruyu kalau dirinya yakin betul Kinchen pasti memiliki sebuah cara untuk keluar dari tempat tersebut. Jiruyu paham dan segera menyusulnya. Qiansu berencana untuk masuk lebih dalam ke sarang musuh. Dengan begitulah dirinya dapat menemukan bukti kalau istana Piao Miao dan juga ras iblis telah saling bekerjasama. Semua murid dari istana Piao Miao dan juga aula penegak hukum bergegas keluar dari tempat tersebut karena sepertinya ini hanya ada satu pintu saja. Kembali ke hadapan gerbang pintu keluar, di mana semua orang sudah tahu kalau beberapa orang akan segera keluar dari tempat tersebut. Kelompok yang pertama keluar adalah Murong Bingyun. Melihat tuan putrinya baik-baik saja membuat Nona Shichiya merasa senang. Selain itu, para murid juga segera memberikan hormat kepadanya. Sedangkan para tetua lainnya kebingungan mengapa hanya orang-orang dari istana Piao Miao dan juga aula penegak hukum saja yang keluar dari tempat itu. Bahkan kelompok tersebut hanya tinggal beberapa saja. Shichiya penasaran di manakah Hong Yu berada dan mengapa anggota mereka hanya tinggal segini. Murong Bingyun akan menjelaskan semua itu nanti karena mereka harus segera pergi dari tempat itu. Shichiya pun sadar kalau ada hal yang tidak bisa dia ungkapkan di hadapan semua orang. Tapi para tetua dari berbagai klan tidaklah membiarkan mereka pergi begitu saja. Terlebih lagi orang-orang ini penasaran mengapa hanya mereka saja yang keluar dari dunia Guyu.
Cici tentu saja akan memberikan pelindungan kepada para muridnya. Tapi dia itu harus sadar kalau lawannya merupakan para tetua yang sudah berada di tingkat martial emperor. Salah satu tetua dari Kekaisaran Xuanyuan memberikan pertanyaan kepada mereka. Apakah Feng Yule yang merupakan putra mahkota mereka telah meninggoy di dunia Guyu? Jadi dia itu ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana. Namun ada sebuah suara yang menghentikan Husang. Karena sejak kapan Kekaisaran Xuanyuan bisa ikut campur dalam masalah istana Piao Miao-nya? Ini merupakan kedatangan dari sosok tinggi dari istana Piao Miao. Bahkan teknik bunga 7 aturan warna seketika saja membuat semua orang terkejut. Karena bagaimanapun itu adalah kedatangan dari wakil ketua istana Piao Miao, yakni Martial Emperor Huangling. Kedatangan kemari sama sekali tidaklah diduga. Sedangkan Husang mencoba menjelaskan kalau tujuannya bukanlah untuk mempersulit istana Piao Miao. Karena bagaimanapun dalam perjalanannya ke dunia Guyu, selain para murid istana Piao Miao, tidak ada satupun murid dari pihak lain yang keluar. Perkataan tetua ini pun membuat Huangling merasa kesal, karena dia sepertinya menyimpan kecurigaan besar kepada istana Piao Miao. Sebuah kekuatan yang besar mulai menyelimuti tubuh tetua tersebut, dan kita pun diperlihatkan dengan kemunculan dari sosok Huangling, yang mana beliau ini benar-benar sangatlah cantik dan dipenuhi oleh energi yang begitu besar. Dan saat mudah dia langsung saja melakukan penyerangan kepada tetua tersebut. Bahkan hal itu tidaklah bisa dirinya tahan dan membuatnya terpental. Kedatangan Huangling seketika saja membuat semua orang terdiam. Tidak ada satupun orang yang berani kepadanya. Tetua ini tidaklah ingin berurusan dengannya dan memilih untuk kabur saja. Bahkan dia itu meninggalkan beberapa muridnya. Huangling memberikan pujian terhadap kemampuan berlarinya. Di sini Huangling juga meminta Siqia untuk membawa Murong pergi dari tempat ini, begitu pula dengan para murid lainnya. Di saat mereka itu akan melakukan perjalanan, Husuang tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Hal ini tentu saja membuat Huangling marah dan langsung saja pergi melindungi para muridnya. Serangan juga dirinya gunakan untuk bisa menahan serangan dari Husang. Melihat hal itu membuat Siqia menjadi khawatir kepadanya. Namun Huangling meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Dengan berat hati, Siqia pun pergi. Sedangkan Husuang itu masihlah ingin meminta penjelasan mengenai matinya putra mahkota mereka. Dia yakin kalau istana Piao Miao mengetahui sesuatu, jadi dia itu ingin menyelidiki semua ini sampai tuntas. Ia sama sekali tidak takut siapapun yang mencoba menghentikan hal itu, maka akan dia pastikan mati pada hari itu juga. Alhasil pertarungan antara dua emperor pun telah terjadi di tempat tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah pertarungan itu selesai, sesaat kemudian tetua situ bersama yang lainnya pun telah keluar dari dunia Guyu. Di mana mereka itu begitu kesal sebab tidaklah sempat membalas dendam kepada orang-orang dari istana Piao Miao. Sedangkan Nana dikejutkan oleh kemunculan dari kakeknya. Jadi dia langsung saja memeluknya. Karena bagaimanapun Nana sudah cukup lelah dengan apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan tetua situ pun memberikan hormat kepada Ouyang Jun. Ia juga akan memberitahukan hal yang sangat penting agar bisa diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.